Selamat berjumpa kembali. Salam sehat semuanya ya. Kali ini saya akan sharing tentang hasil penelitian penentuan lokasi UMKM butik Askia Hijab menggunakan metode faktor rating. Latar belakangnya adalah penelitian ini yang dilakukan tahun 2022 bertujuan untuk menentukan lokasi yang paling strategis untuk UMKM Askia Hijab yang berada di wilayah Bekasi. Askia Hijab merupakan bisnis retail yang menjual busana, khususnya busana muslim. Askia Hijab juga menawarkan jasa pembuatan seragam sekolah, seragam bekerja, dan lain-lain. Dalam pengembangan usahanya, owner Askia Hijab berniat membuka cabang pertamanya agar usahanya dapat lebih dikenal masyarakat, karena sebelumnya usaha tersebut belum memiliki toko resmi dan masih berada pada rumah pribadi pemilik. Promosi produk juga hanya dilakukan secara online dan dari mulut ke mulut. Sekitar 2 minggu melakukan observasi pada beberapa titik lokasi yang masih berada pada rentang wilayah yang sama, dan setelah melakukan beberapa pertimbangan, owner telah menemukan dua alternatif lokasi, yaitu Ruko Palazzo dan Ruko VMG 2. Kriteria yang diinginkan oleh owner untuk lokasi butiknya adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai kendaraan yang melewati outlet tersebut. Juga biaya sewa yang murah, namun kualitas bangunan baik, berdekatan dengan konsumen dan juga pasar, serta proses pemasaran yang mudah. Jadi itu kriteria untuk penentuan lokasinya. Metode yang digunakan adalah didapatkan dengan penilaian dari dua orang ahli, yaitu ahli bangunan dan juga seorang agen properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peningkatan faktor. Peningkatan faktor atau faktor rating analisis merupakan metode yang dapat digunakan untuk memilih lokasi dengan merating beberapa alternatif lokasi berdasarkan penilaian beberapa ahli di bidang tersebut terhadap faktor-faktor yang menjadi prioritas perusahaan. Teknik analisis data dilakukan dengan observasi langsung ke tempat calon lokasi dan mencari dua orang ahli. Ada beberapa pertimbangan kriteria menjadi prioritas bagi owner dalam memilih lokasi outlet pertamanya. Kriteria yang diinginkan oleh owner adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh beberapa jenis kendaraan yang lewat eh, pada outlet tersebut, dan juga biaya sewa yang murah namun kualitas bangunan yang baik. Kemudian berdekatan dengan konsumen dan juga pasar, serta proses pemasaran yang mudah. Setelah melakukan observasi dan wawancara, didapat data yang valid dan diidentifikasikan 9 faktor penting yang menentukan lokasi yang paling tepat, yaitu biaya, kedua adalah tenaga kerja, tiga adalah kedekatan dengan supplier, keempat adalah keadaan geografis, kelima pemasaran dan pesaing, enam utilitas, tujuh akses transportasi, delapan lahar parkir, dan sembilan keamanan. Nah, ini adalah 9 faktor ini yang nanti akan di-rating berdasarkan pengalaman dari dua orang ahli dan satu dari owner. Pada penentuan lokasi ini ada dua opsi lokasi, yaitu Ruko Palazzo dan Ruko VMG 2 dengan jarak yang tidak begitu jauh satu sama lainnya. Ini adalah bentuk gambar dari ruko tersebut dan lokasi jalanannya. Hasil rating yang telah dilakukan dengan dua orang ahli bangunan dan ahli dalam penentuan lokasi ruko, kemudian dan juga owner. Ya, di sini di rating antara 1 sampai dengan 5. Berarti 5 itu menunjukkan baik dan 1 itu menunjukkan kurang baik atau jelek. Pada contoh ini adalah untuk biaya, itu untuk evaluator pertama memberi angka 5, evaluator kedua memberi angka 4, owner memberi angka 5. Ya. Kemudian dan seterusnya diberi rating, kemudian dijumlah hasil dari evaluator pertama itu adalah 38 skornya, kemudian evaluator kedua adalah 30, owner itu 42. Nah, dari angka-angka ini kemudian dibuat
klasifikasinya. Klasifikasinya berarti angka yang tertinggi adalah 42, terendah 30, berarti range-nya ada 12. Ya, 42 dikurangi 30, 12. Kita akan buat menjadi 3 klasifikasi saja, berarti rating tersebut atau range tersebut dibagi 3, yaitu dengan 12 dibagi 3, 4, sehingga untuk klasifikasinya dengan selisih skornya adalah 4. Sehingga klasifikasinya adalah 30 sampai 33, kemudian 34 sampai 37, 37, kemudian 38 sampai 42. Nah, 30 sampai 33 itu kita beri keterangan sebagai kurang, kemudian 34 sampai 37 sedang, kemudian 38 sampai 42 itu baik. Sehingga dari hasil rating tersebut di atas, maka yang kurang itu adalah hanya satu, yaitu yang nilainya 30, kemudian yang nilainya di atas 38 sampai 42 itu ada 2, berarti baik. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka kita buat juga bobot yang sederhana, yaitu kalau 1 itu adalah kurang, 5 itu sedang, 10 itu kita kasih bobot baik. Ya. Nah, sehingga setelah kita kasih bobot, dia seperti ini, ya. Jadi ini adalah yang 1 itu, yang evaluator kedua itu 30, sehingga ini bobotnya 1, itu menjadi 1 kali 30 menjadi 30 jumlahnya. Kemudian yang sedang tidak ada, yang baik itu kita kasih bobot 10, 10 kali 38, 380, kemudian 10 kali 4, 2, 420. Totalnya semuanya adalah 820. Sehingga dari hasil rating terhadap lokasi yang pertama itu adalah ratingnya adalah 820. Untuk lokasi yang kedua itu adalah lokasi ruko VMJ 2. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian situasi jalannya seperti ini. Ada tempat parkirnya, ya. Hasil dari ratingnya adalah seperti ini. Untuk biaya itu 3. Kemudian evaluator 2 itu ada 4. Kemudian untuk owner itu nilainya 3. Ya. Dan seterusnya. Kemudian jumlah skor untuk evaluator pertama adalah 31. Kemudian evaluator kedua 40. Kemudian owner itu adalah 31. Nah, dari sini ini adalah range 31 sampai dengan 40, ya. Kita buat lagi range-nya, ini berarti ini adalah range-nya 9, kita bagi 3 kelompok, ya. Berarti itu lompat skornya adalah selisihnya adalah 3, sehingga 31 sampai 33 itu kita sebut sebagai kurang, 34 sampai 36 kita sebut sedang, 37 sampai 40 kita sebut baik. Maka di situ yang kurang itu ada 2, kemudian yang sedang itu tidak ada, yang baik itu hanya 1. Sehingga dari sini adalah kita kasih bobot, yang kurang itu bobotnya 1, sedang 5, kemudian yang baik itu 10. Jadi 1, ya. Di sini bobotnya 1, sehingga untuk yang total skornya 31, berarti ini 31, kemudian owner 31, kemudian yang baiknya hanya 1, yaitu evaluator 2, yaitu 10, bobotnya 10 kali 40, 400, sehingga totalnya 462. Jadi kalau kita lihat berdasarkan skor, maka untuk lokasi yang pertama itu lebih tinggi daripada lokasi yang kedua skornya, ya. Sehingga secara skor itu yang dipilih adalah lokasi yang pertama. Nah, analisa faktor penentuan lokasi ini, kalau kita jabarkan secara kualitatifnya adalah, yang pertama adalah tentang biaya. Faktor biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting dikarenakan owner dari butik tersebut menginginkan lokasi yang strategis dengan biaya seminimal mungkin. Owner dari UKM yang sudah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun tersebut berupaya mengembangkan usahanya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan luas bangunan, kestrategisan lokasi, juga keuntungan yang akan didapat apabila ia memilih lokasi di tempat tersebut. Lokasi yang tak jauh dari pemasok bahan baku berpotensi meminimalkan biaya transportasi serta memaksimalkan profit. Begitupun sebaliknya. Dari kedua opsi lokasi yang didapat dan dibandingkan biaya sewa selama periode 1 tahun, ruko palazzo
mendapatkan skor tertinggi dengan biaya 15 juta per tahun, sedangkan ruko yang kedua adalah memiliki biaya sewa yang lebih mahal, yaitu sebanyak 20 juta per tahun. Pada faktor biaya, ruko Palazzo lebih untung dibandingkan ruko VMG 2 dengan luas bangunan yang cukup memadai serta lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Kemudian untuk tenaga kerja, pada kedua alternatif lokasi terkait dengan tenaga kerja, keduanya sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja juga menjadi komponen yang penting dikarenakan cukup mempengaruhi keberhasilan usaha. Jika pekerja berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya, maka konsumen pasti akan merasa puas dengan hasil dari produknya. Sebelum diputuskan untuk membuka outlet atau cabang, sudah ada beberapa pelamar pekerja yang memiliki kualitas bekerja yang cukup baik. Tentunya sudah memiliki basic menjahit yang rapi dan teliti. Owner dari butik menetapkan satu karyawan yang memiliki job desk sebagai penjahit untuk membantunya menyelesaikan pesanan via online maupun offline. Sedangkan owner hanya fokus untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dalam menentukan model-model terbaru busana muslim dengan brand Askia Hijab. Untuk kedekatan dengan supplier juga menjadi faktor penunjang kegiatan usaha. Dua orang ahli menyarankan lokasi yang sedekat mungkin dengan pemasok sebab biaya transportasi akan membawa permasalahan yang cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara, owner setiap minggunya membeli bahan-bahan untuk membuat busana muslim di pasar yang jaraknya tidak jauh dari kediamannya. Pasar baru adalah pasar yang dimaksud oleh owner, jaraknya hanya menghabiskan waktu sekitar 7 menit dengan menggunakan sepeda motor dan 15 menit menggunakan mobil. Untuk itu dipilih alternatif lokasi yang rentang wilayah yang sama agar dapat menghemat biaya transportasi dan mempercepat proses pengerjaan pada setiap pesanan. Selain itu, owner juga membeli beberapa bahan yang dibutuhkan melalui platform online. Keadaan geografis juga salah satu yang berhubungan dengan ketepatan dalam memilih lokasi. Dalam hal ini lokasi usaha khususnya, keadaan geografi dan masyarakat adalah faktor yang menunjang rasa nyaman, juga rasa tentram dalam lingkungan pekerjaan. Pada penelitian ini dilihat dari kondisi tanah serta daerah bebas banjir. Kedua alternatif lokasi sama-sama merupakan daerah bebas banjir, namun kondisi tanah di pekarangan Ruko Palazzo masih terlihat buruk, jalanan berlubang, tidak nyaman melewati sepeda motor, terlebih lagi pada saat cuaca hujan, karena lubang-lubang tersebut terisi oleh air dan seringkali membahayakan. Sedangkan pada ruko VMG memiliki kondisi tanah yang lebih baik sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari ruko Palazzo. Pemilihan lokasi dengan kondisi geografis yang baik dilakukan untuk meminimalisir risiko serta menjaga kenyamanan konsumen. Selanjutnya adalah untuk pemasaran dan pesaing. Pemasaran merupakan sistem oleh kegiatan usaha atau bisnis yang diciptakan sebagai perancang penentu biaya, promosi, serta distribusi barang yang akan memenuhi permintaan konsumen sehingga target perusahaan tepat pada sasaran. Selain pentingnya pemasaran, persaingan antara kompetitor juga sangat berpengaruh pada usaha. Jika lokasi yang dihuni merupakan tempat di mana para konsumen berada dan berkumpul, maka besar kemungkinan produk yang dijual akan lebih dikenal dan menghasilkan keuntungan yang besar. Semakin bagus pemasaran yang diterapkan, maka konsumen akan semakin loyal dan merasa ia harus membeli produk yang dijual. Pemasaran setiap produk dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti promosi via online di berbagai sosial media serta promosi offline dengan membuka stand agar orang-orang yang liwat dapat menyaksikan secara langsung. Pada kedua alternatif lokasi yang dipilih sama-sama memiliki potensi pemasaran yang baik, namun pada Ruko Palazzo ternyata lebih ramai dan lebih banyak orang yang lewat. Ruko tersebut berada tepat di depan jalan atau di pinggir jalan dan dikelilingi dengan pedagang kaki lima yang berada di seberang jalan. Membuat daerah tersebut cukup ramai dilewati pembeli dari mana saja. Selain itu pesaing juga belum terlalu banyak. Pesaing juga belum terlalu banyak. Bahkan
tidak ada. Di wilayah tersebut masih sedikit adanya penjahit sekaligus toko busana muslim seperti butik Askia Hijab. Mudah untuk utilitas air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan pokok yang setiap harinya dibutuhkan. Dalam hal ini listrik selalu dibutuhkan dalam proses pengerjaan busana menggunakan mesin jahit. Juga sebagai pendukung agar toko tersebut menjadi nyaman dan koleksi busana muslim yang ditampilkan dapat memikat hati konsumen. Begitu juga dengan air yang digunakan untuk keperluan biologis manusia. Sehingga utilitas merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan primer. Dari kedua alternatif yang ada, Ruko Palazzo kembali unggul dibandingkan dengan Ruko VMG2 yang kesulitan air. Akses transportasi. Akses transportasi merupakan wadah penghubung antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Semakin luas dan semakin mudah diakses oleh berbagai kendaraan, maka akan semakin bagus. Sehingga proses pendistribusian barang dan proses bagaimana konsumen dapat mengunjungi ke outlet Askia Hijab akan lebih mudah dan praktis. Akses transportasi berpengaruh besar dalam penelitian ini melalui observasi kedua alternatif lokasi yang menjadi pilihan owner sama-sama memiliki akses transportasi yang baik. Keduanya sama-sama mudah dijangkau dan diakses dari berbagai penjuru. Alamat yang terdapat juga jelas menjadi tempat populer sering dilewati oleh orang. Lahan parkir, itulah telah sampai pada faktor pendukung yang juga berpengaruh penentuan lokasi kepala. Namun, tak sebesar faktor-faktor sebelumnya. Faktor ini merupakan fasilitas yang akan menunjang kegiatan usaha dan menjadi tempat di mana para konsumen merasa aman menitipkan kendaraan milik mereka jika berkunjung ke outlet Askia. Lahan parkir memang jarang diperhatikan, namun menurut kami dan juga owner Askia Hijab, lahan parkir pada ruko VMG2 setelah diukur lebih sempit daripada lahan parkir yang ada pada ruko Palazzo. Sehingga apabila toko sedang ramai, para pengunjung sedikit kebingungan untuk memarkirkan kendaraannya. Saat hari-hari besar seperti Idul Fitri dan hari libur, di mana semua orang datang untuk mencari busana baru, sudah pasti toko akan diramaikan oleh pengunjung. Hal ini mungkin lahan parkir yang luas yang diperlukan, terutama pada ruko Palazzo. Keamanan, faktor keamanan juga nilai cukup penting dan berhubungan erat dengan ketepatan lokasi. Faktor ini juga dinilai berpengaruh pada kenyamanan dan keselamatan konsumen. Juga adanya keamanan yang memadai akan membuat konsumen merasa aman untuk berbelanja di butik Askia Hijab dan tidak merasa takut dengan ancaman kejahatan. Selain itu, kendaraan yang dibawa juga dipastikan aman dan terhindar dari kemalingan. Karena masih dalam rentang wilayah yang sama, keduanya sama-sama memiliki keamanan yang baik, sehingga sama-sama memiliki nilai yang tinggi. Dan itulah adalah penjelasan dari 9 faktor yang mendasari membuat rating ya, di atas. Maka hasil yang didapat dari pengaplikasian analisis metode pemeringkatan faktor dengan objek UMKM Askia Hijab pada dua alternatif lokasi, lokasi Ruko Palazzo merupakan lokasi yang dinilai paling strategis dengan skor 820, sedangkan Ruko VMG2 mempunyai skor 462. Nah, demikianlah cara penentuan lokasi dengan menggunakan rating. Namun dalam penggunaan rating itu masih sifatnya tentunya masih ada sifat subjektif atau tergantung dari pengalaman dari yang merating. Ya, dari pengalaman dari yang merating terhadap objek-objek yang akan dirating. Tentunya orang-orang yang melakukan rating tersebut mempunyai pengetahuan tentang kedua lokasi tersebut dengan baik dan mengetahui tentang kegunaan dari hasil dari rating tersebut. Itu sangat mendukung pengetahuannya dalam melakukan peratingan. Walaupun peratingan itu sifatnya sangat subjektif. Namun metode ini sudah cukup baik untuk bisa menentukan lokasi ya dengan cara pendekatan faktor rating. Ya. Demikian hasil dari penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi dan dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada
sharing penelitian yang berikutnya. Semoga sehat selalu.